Yang aneh adalah omsetnya turun, tapi biaya gaji tambah bengkak, naik. Oh, berarti ada biaya upah borongan nih yang bisa jadi kita kelebihan manpower gitu ya. Hai Sobat Consulting, ketemu lagi bersama saya Rio Kristiantoro. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya menganalisa laporan keuangan khususnya untuk perusahaan jasa. Nah, dalam video kali ini saya juga akan membahas tentang bagaimana sih caranya menganalisa dan juga metodenya. Jadi nggak cuma cara, tapi ada juga metodenya untuk menganalisa laporan keuangan dan kepentingannya untuk apa sih? Eits, sebelum kalian nonton videonya lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update-update video terbaru dan membantu kami untuk mendapatkan 10.000 subscriber. Begini ya caranya supaya bisa untuk menganalisa laporan keuangan. Mungkin sebelum membahas lebih dalam, saya akan memberikan gambaran dulu sih. Kenapa laporan keuangan itu harus dianalisa? Karena apa? Karena pastinya di laporan keuangan itu kita harus tahu, terutama bagi Anda stakeholder ya, harus tahu sebenarnya laporan keuangan kita ini sehat atau enggak sih, kita ini masih performanya bagus atau enggak sih. Analisa laporan keuangan pun itu juga ditujukan untuk mengkorelasikan antara kejadian fakta dengan laporan keuangan yang terjadi. Nah, apakah data itu sinkron atau tidak? Nah, atas kejadian tersebut kita mengalami keuntungankah atau kerugiankah? Itu semua harus tersaji di dalam laporan keuangan sehingga ketika melakukan analisa kita tidak akan miss strategi atau menciptakan kebijakan manajemen yang kurang tepat. Nah, sehingga seluruh kejadian diharapkan itu semuanya sudah masuk dan terrecord dalam laporan keuangan gitu ya. Kemudian metode. Jadi metode analisa laporan keuangan ini juga ada beberapa metode mungkin yang bisa diterapkan bagi Anda para pengusaha ataupun stakeholder gitu ya. Yang pertama adalah analisis secara horizontal ya. Jadi metode analisis ini dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama pada periode yang berbeda. Contoh misal laporan keuangan di bulan Januari dan juga Februari. Kita lakukan perbandingan. Nah, perbandingan ini seperti apa? Yaitu contoh misalnya dari omset. Apakah omset kita mengalami kenaikan atau penurunan? Oke, kalaupun penurunan itu akan menjadi evaluasi untuk departemen sales ataupun marketing. Ya, bagaimana bisa sales atau omsetnya ini turun? Kendala-kendalanya apa? Nah, itu sudah salah satu trik untuk analisa gitu ya. Kemudian biaya operasional, apa saja sih yang naik atau apa saja sih yang turun dan penyebabnya seperti apa? Dan itu harus konfirmasi dengan kejadian fakta di lapangan. Jadi misalnya biaya gaji ternyata turun, oh ternyata upah borongan bulan ini lagi turun, lagi sepi karena orderan lagi nggak ada. Otomatis biaya gaji turun itu menggambarkan omset kemungkinan juga turun. Jadi korelasinya itu jelas. Yang aneh adalah omsetnya turun, tapi biaya gaji tambah bengkak, naik. Oh berarti ada biaya upah borongan nih yang bisa jadi kita kelebihan manpower gitu ya. Kemudian yang kedua bisa jadi mungkin biaya gaji memang lagi besar karena kebutuhan penargetan produksi, tetapi barang yang jadi belum terjual. Nah, itu berarti masalah ada di bagian sales and marketing. Nah, itu salah satu contoh case yang terjadi di lapangan. Jadi analisa itu pun juga tidak bisa serta-merta oh ini turun, oh ini naik karena ini, ya sudah, bukan. Tapi kita korelasikan juga dengan hubungannya dengan akun-akun yang lain atau pos-pos yang lain gitu. Nah, ketika omset turun, biaya turun, otomatis biaya pengiriman harusnya juga turun karena kita mengalami penurunan omset. Kalau sampai pengiriman itu naik, nah itu menjadi satu masalah. Nah, jadi korelasinya itu nggak cuma 1, 2 atau mungkin bisa beberapa. Jadi itu salah satu tips bagi pengusaha ataupun stakeholder untuk melakukan analisa laporan keuangan. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu metode vertikal. Nah, metode vertikal ini adalah dengan membandingkan pos-pos keuangan berbeda pada satu laporan keuangan yang sama di satu periode yang sama. Maksudnya adalah di dalam satu periode yang sama ini maksudnya year on year. Nah, jadi antara Januari katakan tahun 2000 dan tahun 2021.
Nah, bisa jadi year on year-nya seperti apa, apakah performanya bagus atau bagaimana. Dari analisis vertikal ini pun, analisisnya pun juga bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisis common size. Nah, common size ini yang seperti apa sih? Nah, analisisnya membandingkan pos-pos laporan keuangan dengan menggunakan persentase dalam satu periode. Ya, yang metode yang kedua adalah break even, yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan yang harus dicapai perusahaan. Jadi lebih mendekatkan kepada budgeting. Kita budget sudah berapa, apakah kita sudah mendekati itu atau over. Nah, kita juga bisa melakukan seperti itu. Nah, jadi nggak cuman masalah periode dengan periode, year on year, bisa juga dengan pendekatan dari budgeting. Jadi buat Anda para pengusaha dan juga stakeholder itu membandingkan jangan berdasarkan dari satu atau dua laporan saja, tetapi dari beberapa laporan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu cara menganalisis laporan keuangan. Nah, ini lebih ke teknis ya, lebih ke caranya gitu ya. Nah, yang pertama adalah pastinya tentunya memahami latar belakang perusahaan. Itu sangat penting. Di lapangan sana stakeholder itu banyak juga yang ternyata yang tidak memahami dengan bisnis proses dengan usahanya. Ya, biasanya seperti itu adalah usaha-usaha mungkin yang dari orang tua ke anak ataupun dari yang tradisional menjadi modern. Kadang bisnis prosesnya atau core-nya itu mereka nggak paham. Nah, kalau ini nggak paham, bagaimana bisa mau menganalisa laporan keuangan? Karena apa? Transaksi yang seharusnya terjadi pun mereka bisa jadi tidak menguasai, sehingga laporan keuangan ya sudah hanya sebatas informasi bulan ini untung atau bulan ini rugi. Cuman seperti itu saja. Jadi pemahaman atas latar belakang perusahaan itu cukup penting. Nah, kemudian cara yang kedua adalah memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, maksudnya seperti apa? Yaitu tentang menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi keuangan. Contoh yang singgungan langsung berkaitan dengan biaya-biaya dan terutama ada di bunga bank. Hati-hati dengan bunga bank ya bagi Anda pengusaha dan juga stakeholder. Hati-hati dengan bunga bank, Anda harus pantau terus karena apa? Itu adalah sebuah kewajiban pasti. Meskipun omset kita naik ataupun turun, bunga itu tetap dibebankan kepada kita. Jadi sangat-sangatlah bijak menggunakan hutang bank dan hindari untuk keperluan konsumtif. Jadi hutang bank sebisa mungkin untuk kebutuhan inventaris ataupun investasi, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah cara yang nomor 3, yaitu mereview laporan keuangan. Mereview ini maksudnya bagaimana? Yaitu dari laporan keuangan yang sudah dibentuk, itu direview. Apakah performa kita semakin naik, semakin turun, kemudian kita perbandingkan dari tahun ke tahun. Bahkan kalau perlu, carilah laporan keuangan yang sebidang dengan perusahaan Anda sebagai benchmarking. Nah, kenapa seperti itu? Itu menjadi pacuan bagi pengusaha ya, terutama ya bagi Anda para pengusaha dan juga stakeholder sebagai acuan apakah perusahaan saya ini baik-baik saja ataupun di bawah dari standar. Nah, laporan keuangan yang di bidang yang sama itu bisa diakses melalui di BII ataupun di KSEI ya. Itu yang perusahaan IPO yang sudah saham terbuka, yang sahamnya go public. Nah, mereka setiap semester mereka wajib melaporkan laporan keuangan audited. Jadi itu sebagai acuan bagi usaha Anda, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk melakukan analisa rasio laporan keuangan. Nah, analisa rasio ini apa sih? Nah, rasio itu sebagai rumusan-rumusan atau istilahnya adalah untuk mengetahui performa kita. Performa kita itu terhadap sales, terhadap aset yang kita miliki, terhadap modal yang sudah ditanam, terhadap hutang yang sudah kita utang yang sudah kita ciptakan, gitu ya. Performanya itu bagus nggak sih? Jangan-jangan utang kita besar tetapi performa kita jelek, atau bisa jadi performa kita kelihatan bagus tetapi menghasilkan laba yang kecil. Nah, itu kan juga cukup menjadi perhatian ya. Kenapa performa kita besar tapi omset yang atau laba yang kita cetak itu menjadi lebih kecil. Yang terakhir yaitu tentang membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah tentang kesimpulan dari analisa-analisa yang sudah dirangkum tadi ya, mulai awal dari latar belakang perusahaan sampai dengan menganalisa rasio keuangan. Apakah semuanya itu sudah sinkron? Nah, ketika fakta lapangan sudah ada, data sudah berbicara, tinggal sinkronisasi masalah analisanya, rasio-rasio sudah diperhatikan, barulah bisa menentukan kebijakan. Sehingga kebijakan yang sudah
ditentukan itu akan menjadi lebih bagus. Oke, sebelum kalian selesai nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nih update-update video dari The Consulting dan kalian bisa membantu kami dalam mencapai 10.000 subscriber. Nah, itu tadi untuk pembahasan dari saya. Sampai jumpa lagi dengan saya dalam video selanjutnya.